Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya, yang pernah saya janjikan. Yang di part 2-nya itu kita sudah sampai membuat titik-titik untuk lokasi wisata ya. Nah, ini kan QGIS ya yang sudah terhubung dengan geodatabase, dan di sini udah ada titik-titik lokasi wisatanya. Nah, sekarang kita akan coba membuat aplikasi sederhana ya untuk menampilkan lokasi wisata ke aplikasi WebJS-nya. Nah, kita akan membuat aplikasinya dengan menggunakan kode Igniter 4 ya. Lalu kemudian dengan JavaScript dan jQuery kali ya nanti kalau dibutuhkan. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lari ke aplikasinya aja. Di sini saya sudah menyiapkan ya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi WebJS wisata ya. Lalu kemudian di sini saya sudah membuat model sama controllernya ya. Nah, model ini untuk menghubungkan data untuk menampilkan data lokasi wisata ya nanti ke peta itu. Nah, di sini saya membuat sebuah function ya untuk menampilkan lokasi wisata dengan format GeoJSON. Tapi format GeoJSON-nya itu saya buat menggunakan konfigurasi seperti ini nih. Jadi ketika nanti dipanggil itu sudah menjadi satu format GeoJSON ya. Nah, ada beberapa tahapan ya untuk membuat format GeoJSON supaya bisa ditampilkan ke dalam peta tadi. Jadi kita tidak membuat dalam bentuk file ya. Kita caranya memanggil data lokasi wisata ya. Lalu kemudian data geometrinya kita rubah ke GeoJSON ya di sini. Ini menggunakan fungsi PostGIS ya. Lalu kemudian kita select yang lain-lainnya gitu. Lalu kemudian di sini saya membuat variabel GeoJSON ya dengan tipenya feature collection, kemudian featuresnya array. Nah, nanti featuresnya ini kita akan isi ya. Kita akan isi dengan fitur ya, dengan titik-titik lokasi tadi. Lalu kemudian setelah kita dapat nih datanya kan, kita query, kemudian kita looping ya. Kita looping dengan menggunakan for each. Nah, sebetulnya di sini kita bisa menambahkan di sini misalkan nama wisata ya. Nama wisata gitu. Untuk menampilkan namanya nanti. Nah, kalau teman-teman nanti butuh untuk informasi yang lain-lainnya silahkan ya tambahkan sendiri. Lalu kemudian di sini saya membuat fitur ya. Nah, fitur ini di dalamnya ada tipenya tipe fitur ya. Kemudian geometrinya kita mengambil dari geom ini. Gitu. Terus propertiesnya atau atributnya kita isi dengan yang ini, isian ini. Kita akan nangkap data atribut ya. Data atribut kita tangkap di variabel properties ini gitu. Properties ini variabel tipe datanya dalam bentuk array ya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita return. Lalu kita kita membuat satu buah controller map di sini ya. Nanti kita return ya, kita panggil ya modelnya yang tadi. Lalu kemudian kita return menjadi JSON encode di sini. Gitu ya.
Oke, kita lanjut saja ke buat aplikasinya. Di sini saya buatkan. Sebetulnya udah saya buat ya, di sini ada yang udah jadi, tapi kita coba bareng-bareng ya, kita buat lagi. Nah, sebelumnya kita tentukan juga untuk kontainer sama map kampasnya ya. Kita buat nanti 100% aja weightnya, heightnya juga 100% ya. Jadi ada sebuah kontainer nih, nanti dia akan membuat layout ya, membuat layout weightnya 100%, heightnya juga 100%, tapi nanti dikurangi sama header gitu. Saya buat headernya ya kira-kira 81 pixel lah gitu ya. Kemudian map kampasnya, nah, kita pentokin aja 100% height sama weightnya ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama karena kita akan menggunakan CSS yang ini ya, supaya pas begitu nanti di running dia akan langsung template-nya langsung disesuaikan gitu. Kita import dulu CSS-nya ya. Kemudian kita import juga open layer CSS-nya. Lalu kemudian saya langsung aja di sini ya. Ini petanya udah muncul apa belum? Nah, ini kan udah muncul. Nah, kan yang munculnya udah titik-titik seperti ini nih. Berarti sudah berhasil. Data yang dari geodatabase tadi sudah berhasil kita munculkan, kita tampilkan di peta ya. Nah, hanya saja ini kan titik-titiknya masih bawaannya si open layer ya, gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan customisasi ya.
di simbol di sini. Di sini teman-teman tambahkan style ya, gitu. Kemudian saya pakai ini aja, arrow function aja ya, buat arrow function di sini. Nah, F ini apa? Fitur ya. Jadi kalau kita ibaratnya kalau kita looping nanti satu persatu kan si fiturnya kita akan rubah gitu. Nah, tapi di sini tidak satu persatu kita dalam bentuk looping ya. Nanti otomatis dia membaca si per fiturnya itu ya, dia akan rubah stylenya, dia akan rubah simbolnya. Kita gini aja, return kemudian style ya. Nah, di sini kita tambahkan apa ya, image deh. Nah, kita akan merubah simbolnya tadi yang lingkaran itu, new circle. Nih kita bikin radiusnya misalkan taruh 7 lah ya. Terus fillnya kita kasih warna fill sama file hampir tukar ya, fill. Terus colornya kita menggunakan ya, coba deh hitam aja ya, yang gampang yang gitu aja nih colornya tuh. Terus kita tambahin struknya juga, garis luarnya ya, stroke. Kemudian kita white-nya bikin aja 3 gitu. Lalu kemudian kasih ini enggak ya, warna, kasih aja deh warna putih gitu ya. Ini return nah, kalau ini kan fitur ini belum kita pakai nih, nanti akan kita pakai untuk memunculkan labelnya. Jadi kalau hanya kita merubah simbolnya saja ya, tidak perlu menggunakan fiturnya gitu. Jadi langsung aja si stylenya kita rubah gitu dengan settingan seperti ini. Oke, kita running dulu ya. Kita sambil nunggu. Di sini nanti kita akan tambahkan juga teks ya untuk labelnya. Jadi akan kita munculkan label si teksnya ya. Kita kan sudah nambahin nih di sini nama wisata gitu. Nah, kita akan munculkan di sini. Coba kita tes dulu. Nah kan, sekarang simbolnya sudah berubah gitu. Nah, simbol ini bisa teman-teman nanti setting sendiri ya. Misalkan simbol apa ya, lokasi air terjun misalkan, terus pantai, nanti akan dibedakan berdasarkan simbolnya, itu bisa gitu ya. Tinggal nanti teman-teman di sini aja nih, tinggal dikonfigurasi di bagian nanti image apa icon ya itu. Ada di sini image apa icon gitu ya. Oh, ininya dirubah nih, enggak ini. Nanti menggunakan icon, terus iconnya disesuaikan dengan lokasi wisatanya. Kalau misalkan air terjun, nanti gambarnya air terjun gitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan akan kita tambahkan untuk labelnya.
tambahkan labelnya, kemudian saya buat si labelnya itu supaya ada apa garis luarnya juga ya. Kita buat ini untuk kita warnain dulu labelnya menggunakan warnanya sama hitam ya. Kemudian stroke ya. Lalu kemudian stroke-nya kita menggunakan putih juga. Ini white-nya kita kayak 3 aja. Nah, di sini teksnya ya. Teksnya kita baru pakai ini fiturnya get dari nama wisata ya. Coba kita running dulu. Belum selesai ya runningnya ya, mobilnya. Coba kita jalankan, kita loading lagi ya. Nah, sudah muncul ya. Ini udah muncul label sama titiknya, cuman kan titiknya ketiban ya, ketiban sama label. Nah, coba kita bikin offset ya, offset Y. Lalu kemudian kita fontnya juga rubah deh ya, kita fontnya rubah, taruh misalkan 14 Arial gitu ya. Kemudian teks alignmentnya kita buat center saja. Oke. Nah, sambil nunggu, di sini ada properties ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan. Nanti kalau misalkan ketika diklik kan informasinya itu akan muncul informasi kolom-kolom ini nih, gitu ya. Nanti teman-teman bisa nambahin gitu di sini. Nama wisata, di lokasi misalkan copy paste aja di sini. Alamat gitu ya. Terus alamat, nomor telepon, nama pemilik, terus nanti misalkan bisa juga jenis wisata ya gitu, untuk membedakan nanti mana air terjun, mana pantai gitu. Jadi si simbolnya nanti supaya bisa dibedakan gitu ya, berdasarkan jenis wisata tadi. Oke, ini sudah, kita coba running lagi nih. Oke ya, jadi ini sudah muncul. Ini data yang ditampilkan, data dari geodatabase. Nah, sebetulnya untuk CRUD-nya ya, bisa saja kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan, atau kita tidak perlu menggunakan atau membuat aplikasi CRUD di kode igniternya gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan lokasi-lokasi ini ya langsung dari QGIS-nya. Gimana caranya? Kita coba buka QGIS ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa taruhlah misalkan mana ya, jadi bisa menambahkan di sini nih, taruhlah misalkan ada daerah wisata lagi ya, Pantai Binangun. Nah, inilah taruh ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita edit dulu. Di sini kita tambahkan titik Muara Binangun gitu ya.
Binwangi gitu. Oke. Nah ini udah nambah ya, tampil. Taruh misalkan mau ini lagi, taruh di sini, nambah ujung kulon pak gitu ya, ujung kulon. Ini sudah 2 ya saya tambahkan, kemudian di save aja, lalu di sini kita refresh ya, coba aja kita lihat. Nah, kan sudah nambah, simple kan, jadi live nih. Kalau misalkan kita mau ngupdate gitu, buka aja di QGIS nya, taruhlah misalkan ada tim gitu ya, ada tim yang dia bagian untuk nambah data, ngedit gitu informasi. Nah itu editingnya bisa menggunakan di QGIS. Kalau mau langsung dipublish, jadi tinggal disediakan saja nanti geodatabase yang sudah siap publish gitu ya, atau bagaimanalah nanti skemanya bisa diatur ya. Nah intinya data yang diupdate di QGIS ini gitu ya, itu langsung akan terupdate ke publik gitu melalui aplikasi WebGIS ini gitu. Keren kan teman-teman ya. Itu mungkin bagi teman-teman yang belum pernah buat konsep seperti ini gitu, ini bisa teman-teman coba ya, karena ini konsep ya yang benar sih ya gitu kalau menurut saya, orang pemetaan gitu ya. Kenapa dibilang benar? Karena supaya nanti data yang sudah ada ini ya, itu bisa digunakan lagi gitu. Jadi bisa digunakan untuk keperluan lain lagi, dan bisa diintegrasikan dengan software JS lainnya gitu. Jadi teman-teman yang butuh nanti nggak usah ya bisa dibilang nggak usah convert file lagi gitu, karena sekarang kan udah nge-link lah gitu. Software JS itu sudah ada fitur geodatabase-nya gitu, jadi tinggal ditembak aja ke geodatabase-nya, lalu kemudian nanti tinggal ditampilkan gitu. Ya kalau sudah jadi seperti ini sih bisa mau diekspor ke SHP, mau diekspor ke GeoJSON, itu juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal save aja di sini nih, save as, taruh misalkan saya butuh file SHP-nya aja gitu ya, udah tinggal di save gitu ya. GeoJSON tinggal di save ke GeoJSON ya, AutoCAD juga ada gitu teman-teman ya. Jadi tidak membuat file dalam bentuk GeoJSON, tidak membuat data GeoJSON dalam bentuk file gitu, tapi kita membuat atau menampilkan datanya itu dari geodatabase yang bisa digunakan oleh siapapun nantinya gitu. Jadi diintegrasikan ke dalam satu server geodatabase. Nah ini bisa diedit sama siapapun ya gitu. Gitu ya. Ini datanya sudah tampil. Lalu ini untuk cara menampilkannya ya di open layer gitu. Saya buat seperti ini. Lalu kemudian modelnya seperti ini saya buat ya. Gitu ya. Cukup mungkin ya. Jadi dari awal sampai akhir gitu, ini sudah selesai ya saya buat untuk materi membuat WebJS dengan menggunakan geodatabase. Nah, ini untuk cara menampilkannya gitu. Begitu ya sementara yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa like, subscribe ya, komen jika perlu. Kalau ada pertanyaan ya, kalau misalkan teman-teman mau sharing-sharing ya silahkan di komen gitu. Kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa
share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum.